Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi komposisi. Nah, inverse fungsi komposisi ini disimbolkan dengan F bundaran G pangkat min 1X. Ya, ini dibacanya F bundaran G inverse X. Nah, ini bisa diuraikan menjadi G inverse bundaran F inverse X. Tuh. Nah, bisa juga dituliskan dengan G inverse dalam kurung F inverse X seperti ini. Ya. Jadi untuk menentukan inverse dari komposisi fungsi ini, maka ini diuraikannya dari belakang. Jadi dari G-nya dulu yang diinverskan. G inverse bundaran F inverse. Nah, maka ini berlaku sifat bolak-balik. Bisa saja pertanyaannya ini, maka penyelesaiannya diuraikan seperti ini. Atau bisa juga pertanyaannya seperti ini, maka cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, bentuk yang kedua bisa juga di sini tulis G bundaran F inverse X. Ya, berarti diuraikan menjadi F inverse bundaran G inverse X. Nah, bisa juga dikomposisikan menjadi F inverse dalam kurung G inverse X. Nah, jadi kalau diuraikan seperti ini artinya mengerjakannya itu dari belakang. Dari G inverse yang disubstitusi ke F inverse. Contoh, misalkan diketahui nilai Fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian Gx nya diketahui nilainya adalah 4 min x. Yang ditanyakan ialah G bundaran F inverse X. Nah, untuk menentukan inverse fungsi komposisi ini bisa dengan dua cara. Cara yang pertama. Nah, pada cara pertama ini caranya dengan kita komposisikan seperti ini. Nah, kalau menggunakan cara seperti ini artinya kita harus menentukan dulu nilai F inverse berapa, G inverse berapa. Nah, maka ini masing-masing cari dulu nilai dari F inverse X. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang menentukan inverse fungsi, yaitu jika bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax plus B, maka untuk F inverse X nya itu adalah 1/A dalam kurung X min B, seperti ini ya. Nah, jadi Fx ini kan sama, bentuknya adalah Ax plus B, maka untuk menentukan inverse nya maka tinggal kita buat 1/A. Nah, di sini artinya A-nya sama dengan 2. Berarti 1/2 dalam kurung X min B. Atau bisa kita tulis saja dulu A-nya 2, B-nya sama dengan 3. Nah, tadi rumusnya 1/A dalam kurung X min B. Berarti B-nya adalah 3. Berarti di sini X min 3. Gitu. Nah, kemudian kita perlu nilai G inverse, maka kita cari lagi nilai G inverse X nya. Nah, tadi Gx nya itu adalah 4 min X. Berarti artinya A nya itu adalah min 1, B nya adalah 4. Karena tadi bentuk umum itu adalah Ax plus B. Jadi yang dikatakan nilai A itu adalah yang punya variabel X. Nah, di sini variabel X-nya bernilai min X, berarti artinya min 1 gitu. Maka untuk menentukan G inverse X-nya itu adalah 1/A. Berarti 1 dibagi min 1 dalam kurung X
min B, berarti X min 4 gitu. Berarti sama dengan min 1 dalam kurung X min 4, atau bisa kita tulis min X plus 4 seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi karena pertanyaannya adalah G bundaran F inverse X, maka ini bisa kita uraikan dari belakang, berarti dari F inverse bundaran G inverse X seperti ini. Nah, berarti F inverse dalam kurung G inverse dalam kurung X seperti ini. Jadi sama dengan kita substitusi satu persatu, berarti kita substitusi dari nilai G inverse X. Nah, tadi G inverse X-nya itu adalah min X plus 4, berarti di sini dalam kurung min X plus 4 seperti ini. Nah, kemudian kita substitusi lagi ke dalam nilai F inverse setiap variabel X-nya. Berarti di sini 1/2 dalam kurung min X-nya itu di sini kan ada nilai variabel X, atau ini bisa kita uraikan jadi setengah X min 3/2 gitu ya. Setengah kali X berarti setengah X, setengah kali min 3 berarti min 3/2. Sehingga di sini ketika kita substitusi, ke F inverse berarti setengah dalam kurung X. Nah, nilai X-nya itu adalah yang ini, berarti min X plus 4 gitu. Kemudian min 3/2. Nah, kemudian karena ini adalah perkalian, berarti kita kalikan, berarti jadi min setengah X setengah kali plus 4 berarti plus 2. Kemudian dikurang dengan 3/2 gitu. Berarti sama dengan min setengah X. Nah, ini satuan dikurangi dengan pecahan, berarti kan harus samakan penyebut. Berarti ini 2 ini kan sama juga dengan 4/2 ya. Tulis saja dulu, berarti 4/2 dikurang 3/2. Jadi sama dengan min setengah X. Karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita kurangkan. 4 dikurang 3 berarti 1, berarti plus 1/2. Nah, seperti itu. Ini dengan cara yang pertama. Bisa juga dengan cara kedua. Cara kedua, nah kalau pada cara kedua kita tidak perlu mencari inverse dari masing-masing fungsi. Kita tinggal mengerjakan yang dalam kurung dulu. Tadi kan pertanyaannya adalah G bundaran F inverse X. Maka kita langsung saja bisa mencari dari nilai G bundaran F. Jadi di sini kita cari dulu G bundaran Fx. Nah, pada pertemuan awal G bundaran F itu bisa kita artikan G dalam kurung Fx seperti ini. Nah, kemudian kita substitusi satu persatu, yaitu mulai dari nilai Fx-nya. Fx tadi nilainya adalah 2x plus 3. Jadi di sini kita tulis 2x plus 3. Nah, kemudian nilai 2x plus 3 ini kita substitusikan ke fungsi G. Tadi fungsi G-nya itu adalah 4 min X. Berarti artinya 4 dikurang X-nya itu berarti ganti dengan nilai 2x plus 3. Nah, jadi sama dengan min 2x, 4 dikurang 3 berarti plus 1 gitu.
Jadi yang bisa dikurangkan itu adalah yang sama. 4 di sini hanya bisa dikurangkan dengan nilai 3. Karena di sini kan nggak ada variabel X, makanya jadi min 2X plus 3. Nah, jadi dapatlah hasilnya min 2X plus 1. Tadi karena pertanyaannya adalah G bundaran F inverse, maka di sini nah, selanjutnya nilai min 2X plus 1 ini tinggal kita inverse-kan gitu. Nah, ini kan bentuknya sama dengan AX plus B. Berarti di sini artinya A-nya berapa? A-nya min 2, B-nya adalah plus 1. Nah, maka ketika kita inverse-kan berarti kan rumusnya adalah 1 per A dalam kurung X min B. Berarti sama dengan 1 per A-nya itu kan min 2. Min 2 dalam kurung X min B. B-nya adalah min 1. Nah, jadi kita kalikan berarti hasilnya min setengah kali X. Berarti jadi min setengah X. Min setengah dikali min 1. Min kali min berarti hasilnya adalah plus. Berarti plus setengah. Nah, gimana? Nah, ternyata kan hasilnya sama ya. Antara cara pertama ini hasilnya dengan cara yang kedua. Nah, nyata kan hasilnya sama. Ini kalian bisa memilih, tidak harus dengan 2 cara. Jadi kalian bisa memilih cara yang mana yang kalian anggap itu lebih mudah. Kalau kata ibu sih lebih mudah dengan cara kedua karena ini lebih singkat ya. Jadi artinya kalau pertanyaannya inverse fungsi komposisi, kalian bisa saja mengerjakan yang dalam kurungnya dulu. Jadi cari G bundaran F-nya terlebih dahulu. Nah, dapat hasilnya baru kemudian tinggal diinverskan. Seperti itu, sehingga dapatlah hasil akhirnya. Nah, ini contoh yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, misalnya diketahui fx-nya itu nilainya adalah 2x plus 1. Gx nilainya adalah x per x dibagi x plus 1. Nah, kalau bentuk pecahan seperti ini biasanya selalu ada tulisan seperti ini nih. X tidak boleh sama dengan min 1. Ya, setiap bentuk pecahan pasti selalu ada syarat ini. Kenapa? Karena kalau X-nya itu bernilai min 1, berarti min 1 tambah 1 kan adalah 0 ya. Nah, suatu bilangan dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Nah, bilangan tak terdefinisi itu kan tidak jelas. Nah, kita di sini selalu menghitung adalah angka-angka yang real. Makanya di sini selalu ada keterangan ataupun syarat di mana penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalnya contoh yang kedua ini yang ditanyakan adalah nilai F bundaran G inverse X. Ini yang pertama, yang A-nya. Kemudian yang B-nya ditanyakan F bundaran G inverse X-nya itu untuk nilai 5. Nah, berapa hasilnya? Nah, untuk contoh kedua ini kalian mau pakai cara pertama dulu atau cara yang kedua dulu? Misalnya kita dengan cara kedua dulu ya. Cara kedua. Ya.
Kalau cara kedua, caranya kerjakan yang dalam kurungnya dulu. Berarti ini kerjakan dulu yang F bundaran GX-nya. Berarti artinya F dalam kurung GX seperti ini ya. Nah, kemudian substitusi satu per satu. Jadi F-nya ditulis, kemudian substitusi dengan nilai GX. Nah, GX-nya itu adalah X per X plus 1. Kayak gini. Kemudian disubstitusi ke fungsi F. Ke sini. Berarti jadi 2. X-nya ganti dengan nilai ini dalam kurung X per X plus 1 plus 1. Nah, berarti sama dengan, nah ini karena perkalian berarti bisa langsung dikalikan. Berarti jadi 2X per X plus 1 ditambah 1. Nah ini karena ini adalah bentuk pecahan ditambah bentuk satuan, maka harus samakan penyebut. Berarti di sini jadi 2X per X plus 1 ditambah, nah penyebutnya itu kan adalah X plus 1. Nah berarti atasnya pun juga adalah X plus 1. Karena X plus 1 dibagi X plus 1 kan sama juga dengan 1 ya. Nah baru setelah penyebutnya itu sama, maka kita cukup menuliskannya sekali. Berarti di sini X plus 1. Nah, di sini bisa dijumlahkan yang variabelnya sama. Berarti 2X tambah X berarti jadi 3X plus 1. Nah, jadi dapatkan bentuknya seperti ini. Selanjutnya, karena tadi yang ditanyakan adalah bentuk pecahan, bentuk inverse, maka karena di sini tadi hasil akhirnya itu adalah bentuk pecahan, maka kalian harus mengingat bentuk Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Gitu. Ini pertemuan yang lalu. Kalau bentuknya adalah pecahan, maka untuk F inverse X-nya itu adalah gimana? Yang tukar tempat, A sama D-nya tukar tempat kalikan min. Berarti jadinya min DX plus B per CX min A. Ya. Jadi kalau bentuk pecahan ini, maka hasil inversnya seperti ini. Nilai A sama D tukar tempat dan kalikan dengan negatif. Sedangkan B sama C-nya itu tetap di sini tetap plus B, di sini tetap CX seperti itu. Nah, tadi kan dapat hasil akhirnya seperti ini. Berarti karena pertanyaannya adalah F bundaran G inverse X, berarti nilai ini tadi kan adalah nilai dari F bundaran G X ya. Kemudian tinggal kita inverskan. Nah, biar tidak salah ditentukan dulu saja A-nya itu berapa. Sesuaikan dengan bentuk umumnya. A itu adalah bagian atas yang punya variabel X. Berarti di sini kita lihat nilai A-nya itu adalah 3. B-nya itu 1 nih, yang ini. Berarti B1. C-nya itu adalah bagian penyebut yang ada variabel X-nya, CX. Nah, di sini nilainya X saja, berarti itu artinya C-nya bernilai 1. Kemudian D-nya ini, berarti D pun juga bernilai 1. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan rumusnya. Tadi F inverse X rumusnya adalah min DX. Berarti min 1 dikalikan variabel X. Kita ikuti saja rumusnya, berarti min 1 kalikan variabel X. Kemudian plus B. B-nya itu adalah 1 per CX. C-nya itu adalah 1, berarti 1 dikalikan X ditambah
dikurang ya rumusnya. Min A. Min A. A-nya itu adalah 3. Berarti di sini min 3. Berarti min 1 kalikan X. Berarti min X plus 1 per 1 dikalikan X berarti adalah X min 3. Nah, jadi dapatlah F bundaran G inverse X, yaitu hasilnya min X plus 1 per X min 3. Ini tadi pertanyaan yang A. Nah, kemudian ada pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B itu F bundaran G inverse untuk X-nya itu bernilai 5. Nah, tadi kan F bundaran inverse X kita sudah dapat hasilnya ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah X-nya itu bernilai 5, maka kita tinggal mengganti setiap variabel X ini dengan angka 5. Berarti di sini min X-nya berarti jadi min 5 ditambah 1 dibagi X-nya ganti dengan nilai 5. 5 dikurang 3. Jadi sama dengan min 5 tambah 1 berarti min 4. 5 dikurang 3 berarti 2. Min 4 dibagi 2 berarti min 2. Gitu. Ya. Nah, ini tadi pakai cara kedua ya. Kalau pakai cara ke 1, nah cara ke 1 itu adalah seperti yang ini. F bundaran G berarti kalian harus mencari dulu nilai F inverse, kemudian cari nilai G inverse, kemudian disubstitusikan satu persatu. F inverse disubstitusi, ya kemudian disubstitusi lagi ke nilai G inverse. Nah, nanti hasil akhirnya akan sama nih, seperti ini pasti hasil akhirnya, gitu. Nah, Ibu tidak menguraikan lagi ya, coba kalian kerjakan sendiri, kalian buktikan bener nggak antara cara kedua dengan cara ke 1 ini, nanti akan didapat hasil akhir yang sama seperti itu ya. Ya, intinya untuk menentukan inverse fungsi komposisi ini kalian harus ingat dulu rumus awal dari inverse yang pertama tadi, yang fx sama dengan ax plus b, maka ini hasil inversenya adalah 1 per a dalam kurung x min b ya. Ini rumus yang pertama dan ini rumus yang kedua. Nah, gitu. Jadi kalau dua rumus ini kalian sudah bisa, tentunya untuk menentukan inverse fungsi komposisi pasti kalian juga bisa, gitu ya. Dan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.